pengabdian kepada Muhammadiyah, para kader dan sebagainya dan lain sebagainya, simpatisan atau pejuang-pejuang di amal usaha Muhammadiyah, ya pertama yang ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua tentunya adalah bagaimana kita menata niat di hati kita, kembalikan segala sesuatunya itu kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini wadah kita untuk pada siang hari ini kami dari Senja Bulan mengajak kawan bicara kami, yang mana beliau ini adalah seorang pemuda yang banyak digemari oleh orang, banyak digemari oleh siswa, dan banyak gemar beliau dalam pengabdian di Kabupaten Banjar pada hari ini, khususnya di Muhammadiyah. Baik, langsung saja kami panggil dan ajak berkenalan nantinya. Kepada beliau dipersilahkan Edi Rukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pada siang hari ini Ulun mengajak Pian berbincang-bincang atau sharing bersama. Untuk lebih jelasnya Ulun Pian kenalkan dulu ke halayak ramai. Silakan. Kalau nama ya Edi Rukman. Nama Edi Rukman. Kalau pekerjaan sekarang ya jadi kepala sekolah di SMA Muhammadiyah Martapura. Ya kalau menetap di Sungai Besar Karangintan. Nah itu mungkin perkenalan. Kan ada lagi yang ditanyakan atau perkenalan. Perkenalan gimana gitu nah. Kalau umur berapa kira-kira? Umur ini 35 masuk ke 36. 35 masuk 36. Cuman beliau ini terlihat awet muda dan auranya itu memang kelihatan muda ya dibanding saya. Untuk pengabdian di dalam, kita kenal seorang Edi Rukman ini, pengabdian dalam Muhammadiyah, dedikasinya di dalam Muhammadiyah Kabupaten Banjar ini banyak, dan banyak prestasi yang beliau raih, ya kan? Nah, Prestasi apa? contoh pengabdian yang sekarang ini digeluti dalam Muhammadiyah Kabupaten Banjar apa Pak? Ya kita kan kalau di Muhammadiyah itu memang dituntut memang kadang secara totalitas mengabdikan diri, karena persepsi kita di Muhammadiyah itu wadah untuk kita berjihad, beribadah. Jadi bukan Muhammadiyah itu wadah sebatas gerakan, tidak, tetapi di Muhammadiyah itu adalah wadah kita untuk beribadah, berjihad fisabilillah. Dan yang namanya ibadah itu ya istilahnya itu dari bangun tidur sampai tidur lagi kita mencari ibadah itu. Jadi kalau kita mau melakukan kegiatan di keorganisasian di Muhammadiyah itu kan memang adalah untuk lillahi fisabilillah untuk kemaslahatan kita, umat dan sebagainya. Nah, memulai di Muhammadiyah memang kalau saya ini dari awal sekolah memang sudah ditempa di Muhammadiyah dari MI atau SD ya, habis itu MTS, habis itu masuk lagi ke MA Mu'alimin Muhammadiyah Alabiyu, sampai di juga Mondok Nurul Amin, baru S1-nya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan terus sampai sambil juga di Pondok Pesantren Sobron. Nah kemudian di sini saya pengabdian dulu 1 tahun di Mantingan di Pakah Ngawi, mendirikan pondok, dan banyak pengalaman di sana juga, sampai akhirnya 2013 kembali ke Kalimantan, kembali ke Kabupaten Banjar untuk pengabdian di sini. Dan itu pilihan, jadi saya tetap untuk mengabdi di di Muhammadiyah, apapun posisinya, tidak harus jadi ini jadi itu, dan tidak, dimanapun insya Allah mengabdi, karena wadah ini adalah wadah ibadah gitu. Itu aja sih inspirasinya. Jadi dari awal memang
selalu sekolah, terus pengabdian, lulus dan kembali pun juga di Muhammadiyah. Seperti itu. Kalau ngomong-ngomong pengabdian, apakah pengabdian itu pilihan ataukah sekedar hanya kebetulan? Pilihan, pasti ya pilihan. Jadi kita memilih, kita itu tujuan hidup dulu kita. Tujuan hidup itu kalau kita punya moto, misalnya kita punya moto Khairun nas anfa'uhum linnas, maka kita memang harus betul-betul mencari jalan yang hidup kita itu memiliki bermanfaat kepada orang. Jadi kebermanfaatan kepada orang itulah yang nanti akan kita bawa kemana, dengan wadah apa. Nah, saya memilih Muhammadiyah sebagai jalan hidup saya di situ. Makanya ketika kita misalnya memilih satu lembaga gerakan, memilih organisasi atau apa, maka sadar atau tidak sadar kita itu sudah mewakafkan waktu kita, hidup kita untuk gerakan itu. Jadi kalau kita misalnya di Muhammadiyah, maka kita harus bisa meluangkan waktu, menyumbangkan pikiran, menyumbangkan tenaga. Ya artinya hak-hak kita mungkin sebagian sudah diambil lah dari ke sana gitu. Dan kita harus rela karena itu sudah pilihan kita. Jadi Muhammadiyah wadah itu adalah memang pilihan hidup, bukan hanya sekedar. Kenapa pilihan? Karena saya selama ini ada kesempatan apapun tidak pernah ngambil gitu kan. Misalnya ada peluang jadi CPNS, ada pembukaan PNS, saya tidak pernah mengambil itu karena bagi saya Muhammadiyah itu sudah wadah yang pas untuk saya, dan kalau saya mengambil itu belum tentu nanti saya kembali ke Muhammadiyah. Jadi saya tidak pernah tergiur dengan lowongan kerja baik ke kedinasan atau di saya tetap fokus dan tidak ada mendaftar seperti itulah. Jadi fokus di Muhammadiyah gitu untuk meluangkan waktu. Kalau boleh tahu, kalau Bapak Edi biasanya dikenal dedikasinya di Muhammadiyah Kabupaten Banjar ini besar. Kalau boleh tahu berkecimpung di mana aja Pak selama ini, baik itu di organisasi ataukah di amal usaha, bisa Bapak terangkan? Lebih banyak di amal usaha, tetapi juga di organisasi juga. Jadi awal-awal tuh 2013 dulu itu pertama-tama saya ikut membangun Lajismu di sini. Ya, Lajismu Kabupaten Banjar. Lajismu Kabupaten Banjar kan belum ada tergerak dulu, belum ada pergerakan. 2013 kami memulai, walaupun tidak se-administratif dengan pengelolaan kayak terpusat itu bukan. Jadi kemarin itu Lajismu cuma ada namanya tapi belum ada sistem administratif yang bagus dan sebagainya yang sudah teratur kayak sekarang itu belum. Jadi awal-awal itu kami mendirikan bersama tokoh di sini juga. Nah, kita penggerak utamanya di situ Lajismu. Kemudian berjalannya waktu, saya juga mengajar di perguruan di MTS Muhammadiyah Karangintan sambil. Nah, berjalanan waktu setelah itu ada musda, ada musjab, akhirnya dimasukkan diminta untuk menduduki jabatan, misalnya di PDM, sekarang menjadi Majelis Dikdasmen, sekretaris. Kemudian kalau di PCM juga ikut jadi sekretaris pimpinan cabang Muhammadiyah Karangintan. Sebenarnya menyalahi administratif sih secara ini kan, hierarki administrasi Muhammadiyah, tapi ya karena mungkin diperlukan masih, jadi asas fungsionalnya masih terjaga, bisa dilaksanakan fungsionalnya, akhirnya tetap ikut. Nah, ngajar di sana di perguruan Muhammadiyah Karangintan, kemudian juga diminta lagi mengajar ke SMA Muhammadiyah Martapura. Itu 2014 atau berjalannya waktu. Sebenarnya induk itu di sana di SMA Muhammadiyah Karangintan juga sampai MTS. Pertama itu ngajar di MTS, Karangintan Muhammadiyah Karangintan, kemudian mengajar lagi di SMA karena SMA-nya baru dibentuk 2012, baru itu masih kelas jauh. 2014 itu baru diresmikan berdiri sendiri. Nah, berdiri sendiri itu maka fokus saya di situ, menjadi operatornya, menjadi TU-nya, bahkan juga menjadi bendahara bos dulu. Karena minimnya personalia dulu itu, jadi ya banyak sekali sih menjabat. Jadi bendahara bos, kemudian jadi
operator, kemudian juga guru ya jelas. Nah, seperti itu. Akhirnya banyak jabatan seperti itu. 14, 15, 16. Rasanya operator Dapodik itu dimulai tahun 2016. 16. Jadi di situ merapikan, memulai menyusun administratif sekolah, yang utamanya di sana fokus untuk administrasian dengan sistem administrasi sekolah dan sebagainya, belajar dan menerapkan. Nah, di situ selama 2 tahun kurang lebih untuk menata sekolah baru kemarin di situ. Menyusun kurikulum, silabus dan sebagainya juga banyak di SMA ya Karangintan seperti itu. Sambil juga karena baru kan juga jadi bangunannya belum bagus. Ya, belum bagus, belum lengkap dan sebagainya. Nah, ya itu juga kemarin diminta menjadi sekretaris pembangunan, panitia pembangunan sebagai sekretaris. Akhirnya kesibukan yaitu ya mencari dana, proposal dan sebagainya, mencari itu dari tahun 2014 dan sampai sekarang masih menjabat seperti itu. Walaupun yang panitia yang lain sudah banyak yang berganti karena meninggal dan sebagainya sudah. Nah, di Karangintan memang seperti itu. Kemudian di Karangintan itu jadi 2006, 14, 15, 16, 17, 18 di sini juga mengajar. Kemudian pas 2019 di 2018 akhir 2019 itu pergantian kepala sekolah untuk SMA Muhammadiyah Martapura. Ya. Nah, kebetulan itu kemarin dipanggil oleh ayahanda PDM itu diminta untuk menjadi kepala sekolah di sini. Ya, sebenarnya itu sudah 2 kali sih diminta. Jadi 1 tahun sebelumnya juga sudah diminta, tapi menolak karena mungkin ya terlalu muda, kemudian kapabilitas sebagai kepala sekolah juga belum ada, cuman pengalaman jadi guru, pengalaman jadi operator, pengalaman jadi staf menyusun administrasi sekolah, yaitu aja bermodal itu. Dan bermodal kemauan ada, belajar. 1 kali dulu saya tolak karena kurang percaya diri. Nah, baru 2019 itu bismillah lah diterima. Saya terima, itu diminta untuk ini. Nah, akhirnya sampai sekarang salah sampai 2023. Kalau 2023 kalau masa SK-nya itu berlaku menjadi kepala sekolah desa. Jadi kalau untuk sekarang jabatan ya jadi kepala sekolah, tapi juga sekaligus sekretaris Dikdasmen di PDM, juga di cabang juga ikut sekretaris cabang juga. Tumpang tindih sih sebenarnya, tapi mungkin karena fungsionalnya yang diutamakan. Kalau ngomong-ngomong soal pengabdian, sudah berapa tahun digeluti pengabdian ini? Pengabdian yang fokus terjun itu ke Muhammadiyah itu dari tahun 2012. Lulus kuliah. Cuman pengabdiannya berbeda. Kalau itu dulu di Pakah, Mantingan. Ngawi. 1 tahun. 1 tahun di sana. Habis itu? Habis itu kembali ke kampung mengabdi Karangintan. Abdi di Karangintan 2013 sampai 2013, kemudian induk di sana 2019 baru ke sini ke Martapura sama Muhammadiyah. Berarti kira-kira 10 tahun lebih kurang 2002 ya 10 tahun 10 tahunan 10 tahun lah kalau 2022. Ngomong-ngomong 10 tahun di pengabdian, otomatis biasanya ada hiruk pikuk yang berbicara masalah, kesenangan, lahir batin di gonjang-ganjing. Kalau boleh tahu, kesenangan apa yang pian dapati di saat kurang lebih 10 tahun pengabdian di Muhammadiyah Kabupaten Banjar ini khususnya? Kalau ada rasa senang atau kepuasan di hati itu, ketika kita bisa melakukan usaha yang mungkin bisa dinikmati orang lain. Nah, itu banyak rasa puas gitu. Kita misalnya kepanitiaan membangun
sekolah, kalau sekolahnya sudah besar bagus secara fisik misalkan, dilihat itu waduh bagus, udah itu rasa kebahagiaannya itu rasa ada gitu, rasa ada rasa ini, ada rasa kepuasan di dalam hati, jerih payah dan sebagainya. Tetapi juga sebenarnya sih berjalan waktu di Muhammadiyah itu bergerak itu rasa bahagia aja selamanya. Kalau ada misalnya hal-hal yang berseteru dan sebagainya mungkin wajar aja lah di dalam kita bersosialisasi, berinteraksi kan. Tetapi kan sekali lagi kita itu kegiatan kita itu di Muhammadiyah itu tujuannya untuk umat, untuk ibadah, untuk umat, dan akhirnya itu kita nikmati aja. Yang sering itu misalnya kepanitiaan, kita kan juga sering dijadikan ketua panitia milad atau apa dan sebagainya. Kadang kan kita memang sudah berupaya semaksimal mungkin, cuman kadang karena kealfaan kita luput dan sebagainya, misalnya entah undangan yang belum sampai atau dan sebagainya. Nah, kalau ada kesalahan-kesalahan kecil yang seperti itu biasanya kita yang ketua panitia ini yang dicerca di padahal yang lain itu sudah banyak kita lakukan gitu. Tapi ada hal yang kurang, misalnya momennya itu dan sebagainya, ada kesalahan sedikit misalnya teknis dan sebagainya, itu pasti panitianya yang dicerca-cerca, dan disalahkan lah pokoknya. Kesenangannya juga banyak kawan, bisa bersosialisasi, dan juga tentunya kita kan ibadah sosial. Bisa kayak Lajismu bisa memberi untuk ini, banyaklah kemanfaatannya. Apalagi kan kemarin itu didirikan Lajismu kan salah satu tujuan utamanya adalah untuk beasiswa perkaderan, dan itu banyak melahirkan dan membantu kader-kader untuk melanjutkan studinya. Mudah-mudahan sampai terus nantinya bisa seperti itu. Untuk pengabdian kepada Muhammadiyah, para kader dan sebagainya dan lain sebagainya, simpatisan atau pejuang-pejuang di amal usaha Muhammadiyah, ya pertama yang ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua tentunya adalah bagaimana kita menata niat di hati kita, kembalikan segala sesuatunya itu kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini wadah kita untuk beramal dan beribadah. Makanya juga ada amal usaha. Jadi usaha memang, tetapi juga amalnya juga gitu kan. Jadi yang pertama adalah niat yang kita ikhlaskan. Nah, kemudian juga kalau kita itu seorang pengabdian, terutama kader ya, bukan berarti kita itu kadang luput atau luput dari kealpaan dalam kemuhammadiyahan. Bisa saja kita lulus di kampus Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah, sudah digodok di perkaderan Muhammadiyah, tapi kadang terjun kita itu juga buta gitu tentang sistem, bagaimana sistem organisasi Muhammadiyah, kemudian juga sistem birokrasi Muhammadiyah, amal usaha. Nah, ini hendaknya para kader itu paham betul bagaimana sih sebenarnya birokrasi di Muhammadiyah gitu. Sehingga ketika dia itu kembali ke amal usaha, terjun di amal usaha, bisa memposisikan bagaimana amal usaha itu di Muhammadiyah, apa yang harus dia lakukan oleh amal usaha Muhammadiyah, sehingga dia tidak mengikuti suatu iklim yang ada gitu, tetapi memang dia itu memberikan warna dengan sistem kepemahaman yang betul di dalam cara berorganisasi. Jadi dalam berorganisasi kita sudah ada acuan, ada aturan ya. Cobalah kita buka anggaran dasar Muhammadiyah, tanfis Muhammadiyah, bagaimana amal usaha, peraturan amal usaha di Muhammadiyah, apa hak kewajiban amal usaha di Muhammadiyah. Nah, itu kadang kurang dipahami oleh para kader, oleh para pengabdi, sehingga ada hal-hal yang kadang
lepas dari rel bagaimana Muhammadiyah mengatur sebuah keorganisasian. Jadi pesan saya untuk pengabdi dan kader, totalitas kita di Muhammadiyah, tetapi juga harus paham bagaimana aturan birokrasi Muhammadiyah mengatur semua hal-hal, baik keorganisasiannya, baik amal usahanya, hak dan kewajibannya yang harus kita terapkan di Persyarikatan Muhammadiyah. Dan juga tadi yaitu ya, ikhlas kita Muhammadiyah, amal usaha jangan dijadikan batu loncatan, jangan dijadikan wadah untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, yang insya Allah berjalan sesuai dengan aturannya, menghantarkan warganya ke pintu surga, insya Allah seperti itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Edi, mudah-mudahan